Oke, baik, kembali lagi bersama saya Alvin Toplar Sofyan dengan NIM 2023 011 015. Tak terasa tata kelola perusahaan dan manajemen risiko sudah memasuki sesi ke-15, yang dimana sesi ke-15 ini adalah sesi penugasan terakhir dari mata kuliah yang diajar oleh Bapak Ari Eksandi. Oke, jadi di sini ada dua pertanyaan dari sesi ke-15 ini. Pertanyaan pertama itu, jelaskan apa saja tantangan dalam melakukan asesmen GCG, dan pertanyaan keduanya itu di sini ada bagaimana saran untuk meningkatkan keakuratan dan efektivitas asesmen tersebut. Oke, baik. Masuk ke pertanyaan nomor satu dulu di sini yang akan saya jawab. Jadi apa sih tantangan dalam melakukan asesmen GCG atau Good Corporation Governance? Jadi yang pertama itu menurut saya di sini ada dari subjektivitas penilaiannya. Jadi subjektivitas pada penilaian GCG ini itu tuh harus stabil. Stabil yang dimaksud di sini kayak dari GCG perusahaannya kita lihat nih apakah sudah sesuai atau belum. Jika memang dari GCG perusahaannya ini belum sesuai, kita harus membenarkannya sampai menjadi GCG yang sesuai. Dan yang kedua yaitu keterbatasan data dan transparansi. Jadi semisal ada keterbatasan pada data dan transparansi, tidak semua perusahaan itu menyediakan data yang lengkap, akurat dan terbuka tentunya. Dan ketiga di sini faktor lain yang mempengaruhi ada konflik kepentingan. Jadi di perusahaan pasti adanya namanya konflik, dan semua perusahaan mau dia bagus atau tidaknya perusahaan pasti tidak terhindar dari yang namanya konflik. Dan yang keempat itu ada pemahaman GCG yang belum rata. Jadi nggak semua para sumber daya yang ada di perusahaan itu paham betul dengan apa itu GCG dan cara memahaminya. Jadi di sini harus ada yang dilakukan pemerataan untuk agar karyawannya ini pada paham nih tentang apa itu GCG. Dan faktor lainnya itu yang menjadi tantangan yang kelima yang menurut saya itu di sini ada ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik. Jadi semisal kita mempunyai kebijakan, tentunya dalam eksekusi atau praktiknya sendiri itu harus sesuai. Cuma terkadang itu masih ada yang kayak dari kebijakan dan praktiknya itu tidak selaras atau tidak sesuai. Dan gimana cara mengatasinya? Jadi saran yang mungkin bisa dilakukan agar GCG-nya ini bisa stabil, kita itu harus menentukan yang pertama standar indikator metode penilaiannya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan udah ada standarisasi yang sesuai dan saat kita melakukannya atau mengeksekusinya nanti bisa sesuai dengan yang sudah diterapkan di awal. Dan yang kedua itu di sini melibatkan asesor independen. Tentunya auditor eksternal atau konsultan independen ini tentunya dapat mengurangi bias dari penilaian yang ada. Dan yang ketiga mungkin kita bisa menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Jadi yang namanya data kualitatif dan kuantitatif itu tidak jauh-jauh ya, karena mereka itu dalam masih kayak satu kesatuan yang utuh dan saling mempengaruhi. Jadi kita bisa menggunakan dua metode kuantitatif dan kualitatif ini menjadi satu kesatuan yang tentunya dapat menghasilkan sesuatu yang lebih akurat tentunya dari dua analisis tersebut. Dan menurut saya hal yang bisa dilakukan untuk GCG di sini solusinya itu kita bisa meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan. Jadi transparansinya itu kita perbaiki dan nantinya akan berpengaruh pada pelaporan yang ada. Dan mungkin yang terakhir itu kita bisa melakukan penguatan pada budaya GCG-nya sendiri. Jadi kita di sini dapat melakukan pelatihan rutin agar GCG-nya tidak hanya menjadi kepatuhan administrasi dan budaya kerja aja, tapi benar-benar kayak direalisasikan dengan sebaik-baiknya agar GCG-nya itu benar-benar nantinya dapat berjalan dengan stabil. Oke, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan dari jawaban yang mungkin terbesit di benak pikiran saya. Mungkin kurang lebihnya dari saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di mata kuliah selanjutnya yang diajar oleh Bapak Ari. Terima kasih Pak Ari.